5, 4, 3, 2, 1, go. Oke. Halo sahabat belajar, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama dan bidang-bidang kerjasama. Kita mulai dari bentuk-bentuk kerjasama. Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk. Di antaranya yang pertama adalah kerukunan. Kerukunan adalah kerjasama untuk kepentingan bersama atau orang tertentu. Hidup berdampingan dengan saling membantu. Contohnya adalah gotong royong dan tolong-menolong. Kedua adalah bargaining. Bargaining adalah perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antar individu atau antar kelompok dengan tujuan dapat memberi keuntungan secara adil bagi kedua belah pihak. Contohnya misalnya tawar-menawar di pasar, atau tentu kita bisa membuat contoh yang lainnya. Ketiga adalah kooptasi. Kooptasi adalah proses penerimaan unsur baru di dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi dengan maksud untuk menghindari terjadinya keguncangan atau kekacauan sehingga terjaga stabilitas organisasi atau masyarakat yang bersangkutan. Misalnya terjadi ada masalah dalam pergantian kepemimpinan, maka dibuatlah suatu aturan baru untuk menghindari kekacauan. Aturan baru itu bisa dibilang salah satu bentuk kooptasi. Dan yang keempat adalah koalisi. Koalisi adalah gabungan atau kombinasi dua kelompok atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama. Contohnya adalah dua atau lebih partai politik yang berkoalisi untuk mengajukan seorang calon kepala daerah. Itu adalah contoh dari koalisi. Dan yang kelima adalah joint venture. Joint venture adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau perusahaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek, baik secara bersama-sama maupun diserahkan kepada salah satu pihak. Contohnya misalnya, perusahaan A bekerja sama dengan perusahaan B. Sampai di sini jelas ya? Oke. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama beserta contoh sederhananya. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan kita yang kedua, yaitu bidang-bidang kerjasama. Kerjasama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berbagai bentuknya dapat dilakukan dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama, kerjasama dalam bidang politik. Kerjasama dalam bidang politik perlu dilakukan, terutama antar golongan politik yang berbeda-beda, agar terbina kehidupan yang demokratis dan tetap terjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semua partai politik tentu memiliki tujuan yang sama, yaitu kemajuan bangsa dan negara. Itulah yang harus dicapai bersama. Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Bangsa Indonesia masih punya masalah mengenai kemiskinan, sehingga kerjasama di bidang ekonomi sangat diperlukan. Misalnya bersama-sama mendirikan badan usaha, membantu dan mengembangkan usaha kecil, atau perusahaan besar mengembangkan kemitraan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang sosial budaya. Kerjasama dalam bidang sosial budaya sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dari sejak zaman dahulu kala, meskipun berbeda-beda. Misalnya gotong royong, ada Mapalus, Minahasa, Sambatan di Jawa, Subak di Bali,
kerapatan nagari di Minangkabau, dan lain-lain adalah tradisi kerjasama dalam masyarakat Indonesia. Kerja bakti membersihkan lingkungan dan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling misalnya, itu adalah contoh-contoh kerjasama yang harus terus kita kembangkan. Dan yang keempat adalah kerjasama dalam kehidupan keagamaan. Masyarakat Indonesia terbentuk dari berbagai macam suku yang memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kerjasama dalam kehidupan beragama juga sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bangsa Indonesia sudah terkenal dengan toleransinya, menjaga dan melestarikan kerukunan umat beragama. Usaha melestarikan dan menjaga kerukunan beragama meliputi 3 macam, yang lebih dikenal dengan istilah Tri Kerukunan Umat Beragama. Apa saja itu? Pertama, kerukunan intern umat beragama. Kedua, kerukunan antar umat beragama yang berbeda. Ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan umat beragama menumbuhkan semangat kerjasama yang positif dan produktif yang akan memperlancar pembangunan. Maka adalah tugas kita untuk terus menjaga, melestarikan, dan membangun kerjasama dalam bidang agama itu. Oke, untuk sementara itu dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam belajar.